Sistem reproduksi berperan dalam proses reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia terdiri atas organ-organ reproduksi serta berbagai hormon yang berperan mengatur proses-proses dalam sistem reproduksi. Organ reproduksi pria dan wanita tidaklah sama. Organ reproduksi pria diantaranya ada yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat vesicula seminalis, yang kelima kelenjar bulboretra, yang keenam kelenjar prostat, yang ketujuh uretra. Fungsi organ reproduksi pria, yang pertama ada testis. Testis berjumlah sepasang kanan dan kiri. Testis merupakan organ tempat pembentukan sel kelamin. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus yang berperan sebagai tempat pembentukan sperma. Selain itu, dalam testis juga dihasilkan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis. Sperma dewasa akan meninggalkan tubulus seminiferus dan menuju vas efferens. Selanjutnya, sperma akan menuju ke saluran berkelok-kelok yang disebut epididymis. Epididymis merupakan tempat penyimpanan sementara sperma. Sperma yang telah matang selanjutnya disalurkan ke vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai nutrisi sperma, memudahkan gerakan sperma, dan menetralkan keasaman saluran reproduksi wanita. Uretra memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai saluran urin dan sebagai saluran sperma pada saat ejakulasi. Kelenjar prostat berfungsi menyekresikan nutrisi yang diperlukan oleh sperma. Campuran antara cairan sekresi prostat dengan sperma disebut semen. Kelenjar bulboretra terletak pada pangkal penis. Kelenjar bulboretra berfungsi menyekresikan cairan untuk membersihkan kotoran yang terdapat dalam saluran penis. Struktur dalam organ reproduksi wanita terdiri dari vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Vagina berupa pipa gepeng yang terdiri atas otot sirkuler dan otot melintang. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Serviks merupakan bagian dari uterus sebelah bawah yang menonjol dan bermuara pada vagina. Uterus terletak di antara kandung kemih dengan rektum. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan ovidu kanan dan kiri. Uterus merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Tuba fallopi atau oviduk berupa pipa panjang pada ujungnya yang dekat dengan ovarium berbentuk corong atau infundibulum. Pada bagian ini dilengkapi dengan fimbriae yang berfungsi menangkap dan mendorong ovum yang telah matang menuju uterus dalam tuba fallopi juga, serta fertilisasi. Ovarium merupakan tempat penghasil ovum. Ovarium berjumlah sepasang di kanan dan di kiri. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin. Gametogenesis dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Sperma mulai dibentuk ketika seorang pria memasuki masa puber. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Yang kedua ada oogenesis, merupakan proses pembentukan sel kelamin betina atau ovum. Proses pembentukan ovum terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Hormon yang berperan dalam proses reproduksi. 1. Hormon reproduksi pria. Yang pertama ada hormon testosteron, yang kedua hormon LH atau luteinizing hormone, yang ketiga ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yang keempat ada hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Kedua ada hormon reproduksi wanita. Yang pertama ada hormon FSH, yang kedua hormon estrogen, yang ketiga ada hormon LH, dan keempat hormon progesteron. Proses kehamilan dan persalinan pada wanita. Sebulan sekali ovarium melakukan ovulasi. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba fallopi dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian mengalami pembelahan sel berulang-ulang. Selama berlangsung kehamilan, terbentuk beberapa membran kehamilan, yaitu saccus vitellinus, karyon, amnion, dan allantois. Pada saat usia kehamilan mencapai 38 minggu, bayi siap dilahirkan.
Proses persalinan diawali dengan kontraksi uterus yang dipengaruhi oleh hormon-hormon berikut. Yang pertama ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh plasenta. Yang kedua ada hormon oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin. Dan yang ketiga ada hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh membran pada janin. Selanjutnya ada gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada epididimitis yang merupakan peradangan pada epididymis. Yang kedua ada prostatitis yang merupakan penyakit pada kelenjar prostat akibat adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Yang ketiga ada keputihan yang merupakan penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Lalu yang keempat ada gonore yang merupakan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi Neisseria gonorrhoeae. Yang kelima ada sifilis atau raja singa yang merupakan penyakit yang diakibatkan oleh infeksi Treponema pallidum. Yang terakhir ada herpes genitalis yang merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus herpes simplex. Penerapan prinsip reproduksi manusia. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan dengan menerapkan program keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan program pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah pertambahan penduduk yang cepat. Dalam program tersebut ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran.